Suhu politik desa di Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, semakin memanas. Kantor desa setempat sudah hampir sebulan atau 23 hari disegel massa. Tak ada aktivitas pemerintahan berjalan di kantor desa tersebut. Sejak aksi gelombang massa menutup kantor desa tersebut, pelayanan pemerintahan desa terpaksa dialihkan ke rumah aparat desa setempat. Pelayanan administrasi pemerintahan desa ke masyarakat saat ini dilakukan di rumah sekretaris desa setempat. Kepala Desa Benteng Malewang, Askar, tak lagi melakukan pelayanan di kantornya. Masyarakat desa penuh kebingungan sejak gelombang massa warga menuntut Askar mundur dari jabatannya. Massa masyarakat setempat menuntut Askar segera mundur dari jabatannya sebagai kepala desa. 4 Februari lalu, massa menyegel kantor desa setempat. Usai menyegel, masyarakat bersama Badan Perwakilan Desa, BPD, menggelar rapat, mendesak mundur kepala desa tersebut. Massa juga menandatangani pernyataan mendukung Askar segera mundur. Massa murka karena menduga kepala desa dan keluarganya menduga melakukan perbuatan melanggar hukum adat. Aksi protes warga kemudian berlanjut di DPRD Bulukumba. Mereka mendesak kepala desa itu segera mundur atau diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa. Namun pihak Pemka Bulukumba bersama DPRD setempat menyayangkan aksi penyegelan kantor desa. Rabu, 26 Februari 2025, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPMD, Bulukumba kembali memediasi kelompok massa dan kepala desa Askar. Ia meminta kepada pihak massa untuk menempuh proses hukum dengan membuktikan tuduhan kepada kepala desa Askar. Jika tudingan tersebut terbukti secara hukum maka tidak ada alasan untuk tidak memproses aspirasi masyarakat tersebut. Sementara kepala desa Askar belum dapat dikonfirmasi atas tuntutan dan peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah itu tadi yang rapat insidentil. Musyawarah insidentil itulah yang kemudian diteruskan kepada PMD dan camat. Jadi sebenarnya begitu kronologinya. Jadi bukan langsung BPD ini melakukan kegiatan musyawarah luar biasa. Sudah ada langkah-langkah taktis lain yang dilakukan. Itu tadi mendatangi Pak Desa, kemudian karena jelas di Undang-Undang 6 2014 bahwa Pak Desa itu bisa mengundurkan diri. Makanya itu langkah taktis yang diambil masyarakat sebelum ada konflik sosial ini lebih baik mengundurkan diri. Karena itu jelas diatur di iya. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada dasar hukum di Undang-Undang 6 tahun 2014 itu ada jelas terkait kepala desa sudah tidak bersyarat menjadi kepala desa apabila melakukan perbuatan yang menyebabkan kelompok masyarakat itu resah. Nah, itulah yang menjadi dasar kemudian BPD masyarakat Desa Benteng Malewang melalui BPD sebagai pemangku kewenangan yang diatur dalam Permendagri untuk melakukan musyawarah insidentil. Itu mungkin runutan singkat yang bisa kami sampaikan untuk dipertimbangkan oleh pimpinan. Terima kasih. Ya, jadi itu sebenarnya yang kami katakan di awal bahwa tentu tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, yang asapnya ini sudah menyebar kemana-mana. Item 3 tadi itu adalah asapnya. Nah, apinya tadi itu adalah etika tadi itu tadi. Nah, itu yang menjadi sebagai api pemantiknya itu. Nah, saya mau apakah pemantik ini memang memenuhi unsur. Di situ kita harus lihat ini. Harusnya ada dari bagian hukum. Karena yang dimaksud daripada etik itu adalah ada berkekuatan hukum. Kebetulan saya orang hukum dan saya lama beracara. Jadi yang dimaksud dengan etik itu adalah ada kekuatan hukum. Dan kekuatan hukum itu yang menurut ayat 6 yang maksudnya ada putusan. Itu yang saya maksud. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti itu selesai sudah. Pak Desa harus out ini. Kalau yang dasarnya itu tadi yang saya maksud, apakah ini ada kekuatan hukumnya yang etik tadi itu? Misalnya, ini misalnya ya. Nah, semisal apakah etik ini sudah dibuktikan? Dengar-dengar bisa sebut saja ya. Dengar-dengar ini perselingkuhan ya. Perselingkuhan. Di perselingkuhan itu diatur di buku 3 di perdata. Nah, yang dimaksud dari perselingkuhan di perdata itu 3 itu ada yang berkeberatan,
ada yang berkeberatan. Nah, yang berkeberatan dalam hal ini adalah istri atau suami, anak-anak kandung, dan orang tua daripada kedua belah pihak, istri atau suami. Itu yang dimaksud adalah perselingkuhan di buku ini di perdata. Nah, kalau misalnya ditarik lagi tadi kode etik, nah ini yang bikin menarik bahwa ketika ada hal yang dimaksud tadi Pak Camat, bahwa ada norma yang tidak sesuai di adat budaya. Di adat budaya kita sebagai orang timur, sebagai orang Sumba, bahwa tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, itu harusnya diselesaikan di budaya, selesaikan di kampung. Kalau kami kebetulan saya orang Kajan, Pak. Kalau biasa di Kajan hal-hal seperti ini itu diselesaikan dulu di adat atau pemuka adat. Setelah itu diselesaikan semua syarat-syaratnya, baru dibersihkan istilahnya, itu baru diselesaikan, dianggap lagi kembali orang baru, artinya dianggap bahwa selesai masalahnya. Setelah itu hukum positifnya. Nah, ini yang saya maksud, Pak, bahwa itu harus ada dasar-dasar hukumnya semua. Mohon maaf ya, ini saya bicara tentang bagaimana hukum. Nah, termasuk juga salah satunya misalnya kalau kita bersaudaraan, jangan sampai kita pecat ini pada saja. Siapa yang mau bertanggung jawab dunia akhirat, Pak? Kalau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya terus terang sebagai ketua komisi saya tidak mau bertanggung jawab. Kalau memang tidak sesuai, tapi kalau sesuai, Pak, sesuai perundang-undangan, saya yang paling depan, Pak. Saya sebagai ketua komisi paling depan menanggung dunia akhirat. Nah, makanya hari ini kita duduk bersama nih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tadi teknis daripada rapat pleno luar biasa itu sudah sesuai, Pak. Itu sudah sesuai. Karena itu kewajibannya memang BPD. Tidak boleh lagi BPD itu konfirmasi karena itu tugasnya memang BPD untuk rapat-rapat itu. Iya kan? Sama kami di DPR. Tidak mesti kami datang ke Pak Bupati untuk menghimbau bahwa kami akan rapat di DPR misalnya. Karena itu adalah kewenangan kita di komisi misalnya. Udah ada pengisap, udah ada pengisap udaranya, pengisap udaranya, ruangan ini, pengisap udaranya. Baru kan tahun lalu gua anggar nggak dicoret itu. Dapat gambaran. Exhaust toh. Nah, saya mau dengar juga dari Ibu Kadis sebagai pembina di kecamatan di desa-desa. Silakan Ibu Kadis. Saya mau tanya. Silakan. Boleh, Bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live feed. Masuk nanti sono. Terima kasih banyak. Saya memang sudah lama menunggu ada wadah tempat untuk bisa bertemu dengan kita semua, karena sebenarnya ini persoalannya hanya karena komunikasi yang tidak lancar. Jadi masyarakat Benteng Maliau menganggap bahwa PMD berpihak kepada kepala desa. Itu tidak benar, Pak. Jadi jangan sekali-sekali beranggapan bahwa itu Ibu Kadis berpihak ke kepala desanya. Tidak seperti itu. Siapapun kepala desa, Pak, kalau dia melanggar aturan, saya juga bagian terdepan yang akan mengajukan untuk diberhentikan. Ada lagi yang sempat marah-marah karena saya mengatakan bahwa rapat yang dilaksanakan oleh BPD itu adalah ilegal. Saya luruskan, Pak, ya. Saya luruskan. Sesuai dengan Permendes nomor 16 tahun 2019 terkait musyawarah desa, ada dua jenis musyawarah desa. Musyawarah desa yang direncanakan dan musyawarah desa insidental seperti yang kita lakukan. Kenapa harus ada musyawarah insidental? Karena ada sesuatu hal yang sangat urgent untuk kita bicarakan. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Dan kami juga jujur setelah penyegelan, mohon maaf, kami melakukan perjalanan dan ada beberapa hal yang kami tidak sempat ikuti, namun saya intens berkomunikasi dengan
Kabir. Begitu juga dengan Pak Sekretaris. Ada rapat yang pernah kami laksanakan di PMD, mengundang BPD untuk hadir. Sebenarnya di situ momennya sangat bagus Pak, seandainya hadir akan ketemu apa yang menjadi keinginan kita, dibicarakan lalu dipersatukan dengan aturan yang ada. Jadi jujur, jangan bilang itu PMD itu ada beberapa yang menelpon ke saya bahwa ini PMD berpihak kepada. Tidak ada Pak, tidak ada sama sekalinya saya ini menegakkan aturan. Yang saya sayangkan, kenapa sampai harus kantor desa yang disegel itu jadi kemarin itu kenapa sampai diberi masukan untuk segera melakukan rapat atau musyawarah desa agar supaya kondisi yang ada di desa ini segera bisa kita tangani. Kita tahu apa arah kebijakan yang harus kita lakukan, ya. Jadi apa solusi yang ada ketika misalnya permasalahan ini sudah kita bicarakan bersama. Kan ini semua permasalahan Pak pasti ada solusinya. Tidak ada satu masalah yang tidak ada solusinya. Yang penting kita mau duduk bersama, membicarakan dengan kepala dingin dan mempertemukan apa yang menjadi keinginan kita dan diiyakan oleh aturan. Ya, jadi Ibu Bapak yang saya hormati, saudara-saudaraku ini dari Benteng Malewang, kami dari Dinas PMD berharap bahwa ketika ada permasalahan di desa, BPD sama tugas tak dengan DPR sebagai perwakilan dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.